besar ada sebagian lainnya DPR RI khususnya di bidang pendidikan yang dikelola oleh Pak Presiden Jokowi, Bapak juga bisa membantu apa itu program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Muhammad Haji Syafuddin SPDI, Aku pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, di mana pesantren ini kalau tadi sempat ngobrol sebentar, ada didikannya itu SMA-nya ya, kemudian SMP, kemudian ada juga DTA, TK, dan PAUD, dan juga ada majelis taklimnya. Alhamdulillah, tentunya saya pada kesempatan ini merasa senang bisa bersilaturahmi ke pesantren ini, bertemu dengan bapak-bapak semua, nggak ada ibu-ibunya, bapak-bapak semua, dan juga saya di sini dengan rombongan ada Pak Subuh dari Pak Pendeta, dan ada juga disebutnya mungkin tuan rumah kecamatan gitu ya, atau apa penguasa Kang Tegang katanya dari sini gitu ya, dari Desa Bunia ya, dari siang. Oh, dari siang ada beberapa ketua PAC Gerindra kayak yang dari Pak Sobadek, Godeng Godek, Pak Kiai ya, bahwasanya saya memang dulu pernah pesantren di Gontor itu selama 5 tahun. Ya, dimana itu memang pada dasarnya pada waktu itu keinginan sendiri gitu ya. Jadi memang kalau ingat kemana-kemana ya ingat dulu bagaimana tahu semua gitu ya. Termasuk mungkin kalau bapak-bapak yang pernah nyantri tahu juga kalau sendalnya suka hilang ya Pak. sudah hilang lain. Kalau nggak sendal hilang, jemuran dipakai siapa gitu bajunya Pak. Atau lain-lainnya dan banyak hal gitu ya seperti itu. Dan juga tentunya dalam rangka silaturahmi ini saya juga menyampaikan juga tadi sudah disebut ya di Komisi 8 ya. Saya kebetulan ditugaskan di Komisi 8, di mana Komisi 8 ini membidangi agama, sosial, kemudian pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak. Selain itu pula ada zakat, infak, sedekah dan juga haji ya. Jadi ya memang ya haji ini sesuatu yang sekarang diusahakan agar tahun ini berangkat seperti itu ya. 2 tahun tertunda lumayan menambah waktu panjangnya antrian, sehingga yang sudah berangkat ada juga beberapa tempat bertunggu sekitar 18 hingga 20 tahun ya. Kalau di luar Jawa tuh ada yang sampai 45 tahun itu untuk tunggunya seperti itu. Jadi misalnya mungkin ada setidaknya program apapun mungkin saya juga bisa menunjukkan ke sini gitu ya, saya arahkan. Cuma mungkin nanti untuk legalitasnya mungkin untuk di tingkat nanti mungkin teknis dengan Kang Anok ya, biasanya seperti NSPP katanya ya. Karena di beberapa tempat tuh ada yang sebenarnya dia tuh layak mendapatkan tapi hanya karena ini nggak ada terjadi. Biasanya Kang Anok yang lebih teknisnya dalam hal dan ketika ada memang itu bisa diluncurkan ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dibuka sama tuan rumah, pimpinan pondok pesantren, kemudian sudah menyampaikan tadi Pak Jeffrey selaku anggota DPR RI fraksi Gerindra Komisi 8. Kita sampaikan pula
bahwasanya ini adalah forum reses, di mana forum ini adalah forum anggota DPR RI melakukan sidang di luar gedung MPR. Fungsinya apa? Untuk menyerap partisipasi dari masyarakat. Makanya dalam forum ini kita akhiri dengan sesi tanya jawab ataupun apapun yang ingin disampaikan, karena beliau akan kembali ke gedung DPR RI untuk menyampaikan apa yang disampaikan bapak-bapak dalam forum reses, khususnya di ruangan ini di kampung Cigadog, Kecamatan Cigadog, dan Subang. Mangga Bapak Ibu pilih ayat patarosan. Mangga Bapak pilih ayat yang mau disampaikan. Namun tadi satu sudah kita catat tentang tadi Pak Kiai tentang infrastruktur pesantren, ya. Nanti Pak Anwar sudah catat itu tentang infrastruktur pesantren khususnya untuk Ponpes Darul Ulum Cigadog, Kampung Cisalam, Kecamatan Cisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam mudah-mudahan tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palingna kauninga putri bados sanes jalmi jeneng siang wengi anjeunna ngelola santri-santri anu panginten kalau uang leutna diperyogikan pisan kuhal sakitu panginten pribados nyuhunkeun khususna kanggo kemakmuran kiai sareng ajenganna supados ajenganna kiaina jongjon dina ngawuruna santri sareng santriana cek bahasa Sunda teh mah teu wakil kanggo uang leutna panginten nyuhunkeun diperyogikeun wabil khusus kanggo pengembangan koperasi atanapi kanggo anggaran kanggo kemakmuran pesantren khususnya supados dina waktos ngawuruh apa itu santri atau sekolah diniahna sagala rupina ajenganana panginten naon bahasa ieu mah jongjon kitu lah. Mohon aya dina ka naon teu wakil teh teu ngemutkeun uang leutna, berarti ada dukungan khususna ti pemerintah dina ieu oge sanes ngaleungit panginten kanggo honor guru ngaos teh sapalingna khususna di Kabupaten Subang ada yang sudah mendapatkan honor guru ngaji itu 3.000 guru ngaji anu dapat dari Pak Bupati itu 1 bulan itu berapa 100.000 1 bulan Pak. upami dituang teh mah meureun 100 coba we 100.000 1 bulan. Alhamdulillah iya oke anu priyogi mah berkahna. Anu priyogi mah berkahna komo meureun ageng bae barokah. Anggaran tidak berkah. Sakitu menawi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak anggota DPR RI beserta rombongan juga rekan-rekan undangan yang sama saya hormati. Terlebih dahulu saya mohon maaf andai kata
permintaan dan lain sebagainya kurang berkenan khusus pada Bapak. Yang pertama saya dari LPM barangkali Pak. Pertama mewakili diri sendiri lah atau mungkin mewakili desa. Yang ke satu tiada lain hanya permintaan. Yang satu yang permintaannya adalah tolong ke desa Cigadog atau lebih khusus ke kampung Cigadog, aspirasinya juga tolong digelontorkan gitu Pak. Sebab jalan-jalan khusus ke pesantren asap kurang pas gitu Pak dengannya. Itu yang ke satu. Yang kedua juga permodalan koperasi begitu Pak. Juga di desa ada yang dinamakan juga BUMDes. Itu juga modalnya perlu ditambah lagi. Kemudian juga koperasi ini khusus dia itu suka jual beli bakakak itu istilah kami. KM. Iya, juga modalnya kemarin ada yang cepara rubuh mayar gitunya. Iya, kasih modal gitu. Kemudian ya tidak dibayar gitu lah, sehingga dia usahanya agak vakum gitu Pak. Nah jadi tolong itu juga entah melalui mana lah sehingga si Bapak ini bisa berjualan seperti biasa lagi. Nambah sedikit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Panarsa muka di mana panginten sami wae sareng payun kana intena simkuring ngaros leus sarurang sunama bingah teh papadana baheula mah bedi ku cek bega tapi cekolot hese penepung jadi para penguasa aya di wilayah luhur Pak. Tapi di Jakarta puasa bapak nama seueur jalan tol alhamdulillah anjing kan geus biasa silaturahmi panginten katarema pandangan pamprok tahun pangarsa anu linggihna sebagai wakil rakyat anu aya di Komisi 8 anu mengenai tentang keagamaan gitu. Simkuring wakil anu ngiring isi acara kunjungan kerja Bapak anu mudah-mudahan nyenak barokah kanggo urang sadayana. Amin. Kumargi tadi aya simkuring di langkungan ku aya nama kacida gancang lewat tol nya. Anu namina masyarakat mah seueur kawin. Insyaallah seueur. Mudah-mudahan ku seueurna ieu ku ngalamungan Bapak desanya teh. Simkuring salah sawios pengurus kemakmuran masjid di Masjid Jamil Nurul Huda. Gaduh kekirangan panginten Pak. Da simkuring rakyatna pada murang kali Bapak dina ieu bade curhat panginten Pak. Gaduh kahoyong bahwa sarana eta tempat bersusuci abdi teh sareng kanggo nertibkeun marbot di simkuring Masjid Jamil Nurul Huda. Teu acan itu Madinah Madinah. Bisa gedengan kitu Manawi tadi oge. Panginten simkuring dina silaturahmi ieu nyanak barokah. Tidak sagedengan eta ge seueur Pak tadi ku Pak LPM ai wakil masyarakat mah gitu katinggal apa ngabong pamutuh teh ngan panginten abdi nu kacida ieu nama dina danget ieu eta tempat bersusuci ti kawitan almarhum jumeneng pamiuninga pangarsa pajengan abad simkuring teh tiasa ngabukeun kahoyong anjeunna Pak. Jadi di Jakarta mah heuh Pak. Masjid-masjid eta simkuring oge panginten kayakna eta hoyong gaduh tempat bersusuci anu bermaksimal kanggo ngalaksanakeun marna tumaninahna ibadah. Eta panginten sakitu tiasa kami simkuring Manawi sareng Manawi Bapak ka ieu kabiruyungan
ngalangkungan himpinan Janurul Huda lewat Pak Huluran Tanah Utusan Bapak. Bilahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak udah ya tilu kan itu tadinya ajengan ataupun masukan kata mi oge ageng nama ieu sesuai nama permohonan adalah Sanes permohonan mental. Pertama sudah tadi teh kesejahteraan tim pengajar santri anu wangi enjing subuh malam tentunya guru santri terus digaji ku bupati di dia kan sabaraha tadi teh dewasa tapi teu malayar panginten gitu ayo dibantos gitu Pak Dewan. Kemudian nomor 3 fasilitas masjid mungkin di kota Mas seueur kami ngancluk teh senala betul masjid teh cing aya gitu yang minta suku masjid Ya, Pak. kita bisa ditangani. Ya, terima kasih beberapa penyampaiannya. Tadi saya sudah ada catat ya, ini yang pertama dari Pak Kiai Pesantren Nurul Huda Sindang Sari ya. Ini tadi terkait dengan kesejahteraan para kiai dan juga pengembangan koperasi pesantren. Kemudian selain itu pula Pak Kiai ini juga menyinggung masalah honor guru ngaji, katanya sudah ada 3.000, tapi katanya tidak disebutkan berapa ya. Tapi saya tadi seperti mendengar pakai 2 bisik-bisik sama sebelahnya 3,5 juta katanya ya. Seribu itu sama mahal itu. Tahun. Tentunya ini memang akan saya sampaikan aspirasi ini terkait dengan kesejahteraan kiai, termasuk juga seperti pesantren. Ini akan coba saya carikan programnya ya yang bisa nyambung dengan ini. Kemudian juga kaitan dengan honor guru ngaji ini memang betul itu adalah kewenangan daripada kabupaten kota. Nah, tapi di sini saya juga akan mencarikan program yang memang itu bisa nyambung dari Kementerian Agama untuk peningkatan kesejahteraan guru ngaji. Kemudian yang kedua, ini tadi dari LPM Desa Cigadung ya, terkait dengan ada aspirasi program apapun digelontorkan ke Desa Cigadung ya, dan juga dukungan permodalan koperasi dan juga BUMDes. Nah, ini tentunya aspirasinya tolong disampaikan secara tertulis ya. Nanti saya akan coba koordinasikan dengan Komisi 2 dan juga Komisi 6 untuk dicarikan program pengembangan koperasi. Karena yang tadi itu kalau koperasi memang ranah 2 komisi itu ya, tidak salah ya. Kemudian juga yang terakhir ini kaitan dengan pengurus masjid atau apa DKM ya. Saya DKM bisa manggilnya sama, saya manggilnya Pak Dewan juga ya. Dengan Dewan Gor kan masjid. Terkait dengan membutuhkan perbaikan di tempat wudhu ya, ini bisa dibuat proposalnya, nanti bisa disampaikan ke Pak Tegar atau ke staf Kang Anok ya. Jadi ini ada memang program untuk renovasi masjid yang bisa saya perjuangkan. Ini memang kalau tidak dari Kementerian Agama mungkin dari PKH ya. Jadi kalau status renov ini yang seperti ini itu memang ada ya, seperti itu. Cuma memang tips dari saya ketika itu masuk, biasanya kan ada pengecekan, asesmen lain-lain, itu biasanya suka agak lama. Kadang-kadang ada yang kurang mengerti itunya tuh disangka begitu masuk langsung jalan gitu ya. Jadi ada prosesnya terlebih dahulu. Tapi nanti untuk segala macamnya boleh ke teknisnya atau ke Pak Tegar ya. Gitu. Demikian mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Telah direspon, inti nama bener-bener diusahakan ayat itu nyambung programnya
dan dalam dunia anggaran, dalam proses penganggaran pemerintah mah ada mau ayeuna nyungkeun ayeuna langsung dipasingkeun gitu nya kantos aya proposalna, aya verifikasina, kemudian ieu anggaran aya teu pami aya tahun ieu berhenti asa langsung tahun ieu pami teu aya di ka tahun payungkeun dari pemerintah mah gitu kan menganggarkan tahun 2022 teh kedah reset di Maret tahun 2021 proses penganggaran teh janten ya mudah-mudahan aya di Padewan mah ada sakti biasanya biasa legal biasanya mau 2 tahun deui mau 2 tahun deui ada Padewan komodo di pusat mah gitu nu bagusna pokona duga-duga itu Pak panginten di Pak Jepri Parantos di masyarakat Kampung Cigadog anu diwakili ku 30 jalmi oke Parantos panginten ya 30 berapa ya 33 ya lah 3 lah 3 lanjut di Pak boleh panginten boleh ya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersilaturahmi. Senang banget saya jarang main ke Subang. Saya subuh Prabowo, ayah Prabowona. Saya kebetulan mengurus DPP, kakaknya Pak Jepri. Kebetulan juga saya diminta dampingin juga di DPP menugaskan untuk memantau teman-teman anggota DPR dari Gerindra yang reses, apakah menjalankan atau tidak. Jadi reses ini seperti Kang Tegar bilang sidang di luar gedung. Gitu. Kalau saya lebih ekstrim lagi, Kang Tegar, anggota DPR itu setiap beberapa bulan itu diwajibkan belanja masalah, belanja aspirasi. Gitu. Jadi memang harus turun di Gerindra mewajibkan ketika reses ini anggota DPR itu harus turun ketemu warga di dapilnya. Bukan Pak Jepri dapilnya Subang, Majalengka, Sumedang. Jadi keliling ke 3 kabupaten itu. Jadi harus menyerap aspirasi, menyerap masalah yang dihadapi oleh Bapak semua di Desa Cigadog, di Kecamatan Cisalak ini. Terus kemudian nanti diperjuangkan di gedung nanti di DPR gitu. Jadi agak susah juga kalau anggota DPR nggak turun terus mau ngomong apa nanti di sana. Nah, pentingnya keberadaan Pak Jepri di DPR, keberadaan aspirasi yang ada ini seperti Kang Tegar tadi bilang, kalau ada Pak Jepri di DPR dengan mitranya Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Perempuan, terus Ketua Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kalau ada aspirasi dari Bapak itu nggak panjang. Pak Kiai kalau mau ada renovasi atau bikin ruang kelas baru, tinggal nyampein proposal ke Kang Tegar sampaikan ke Pak Jepri langsung ke Menteri. Pak Menteri, ini tolong aspirasi dari dapil saya. Seperti Kang Tegar bilang, nggak perlu 2 tahun lagi gitu. Jadi untuk pembangunan pesantren udah ada budgetnya, cuman kan se-Indonesia. Oke, jadi banyak juga yang ngajuin. Nah kalau ngajuin umum, lewatnya harus ke Kemenak Kecamatan, Kemenak Kabupaten. Karena Pak JP anggota DPR tentunya ada sedikit nincak lah gitu untuk ini perhatiin gitu. Beda dengan kalau jalur umum. Jadi itu yang harus dimanfaatkan sama Bapak sekalian. Tapi juga yang utama adalah sesuai dengan bidang kerjanya. Karena kalau kayak misalnya Pak Jepri diminta traktor seperti dulu Pak OO yang dari dapil sini juga dulu di kebetulan Komisi 4, itu ada prosesnya agak seperti yang Pak Jepri soal koperasi itu. Pak Jepri harus ngomong dulu ke teman yang di Komisi 6, ada program nggak di Komisi 6 untuk koperasi, saya minta dong untuk koperasi di Cigadog. Ketika si anggota DPR Gerindra ini oke, baru tukeran program gitu. Jadi kalau ini agak panjang, tapi insya Allah bisa karena memang sebenarnya ya sudah ada porsinya juga. Cuman kalau di bidangnya langsung itu langsung ke menterinya. Kalau ada longsor langsung kontak Kang Tegar. Nanti Kang Tegar kontak Pak Jepri, nanti bisa ada dana darurat dari BNPB, misalnya 20 juta atau apa, berapa atau
misalnya sembako atau apa. Nah itu yang mangga bahwa Bapak manfaatkan Pak Jepri, ini alat perjuangan Bapak. Dan Gerindra ingin anggota DPR-nya itu bermanfaat buat masyarakat. Kalau nggak bermanfaat jangan pilih lagi. Karena ya bukan apa-apa, mereka di sana itu mewakili bapak-bapak. Tapi sekali lagi juga seperti Kang Tegar bilang, ini anggota DPR, bukan eksekutif, bukan pemerintah. Kalau pemerintah, jadi uang itu ada di pemerintah. Anggota DPR itu legislatif, tugasnya 3, pengawasan, membuat undang-undang, terus kemudian menetapkan anggaran bersama presiden, pemerintah. Nah, jadi kalau uang itu ada di pemerintah. Kalau di Pak Jepri, di anggota DPR nggak ada uang. Cuman dia punya kekuasaan untuk neken gitu loh. Ini tolong dibantu desa ini. Ini tolong dibantu pesantren ini. Kira-kira itu. Jadi tolong juga nanti mengerti proses itu. Jadi juga bukan uang Pak Jepri pribadi yang langsung keluar dari kantong. Ada proses seperti Kang Tegar bilang, ada proses penganggaran. Cuman memang insya Allah agak lebih cepat gitu. Dan sekali lagi itu hak dari bapak-bapak semua, uang yang ada di pemerintah itu. Cuman masalahnya tadi yang mau dibaginya banyak, siapa yang bawa duluan nyampe gitu loh. Kalau mungkin kalau bahasa besarnya wasilah kali ya Pak ya. Jadi siapa yang wasilahin bisa nyampe cepat, nah itu yang diutamain gitu. Jadi ada 78.000 desa kayaknya se-Indonesia gitu. Kalau mereka bikin proposal semua, udah 78.000 proposal. Belum pesantren misalnya. Nah, jadi dengan sekali lagi dengan ada Pak Jepri, saya kira itu sekali lagi manfaatkan. Mereka ini alat perjuangan bapak-bapak. Tapi jangan suruh mereka korupsi, gitu. Jadi semampu mereka dengan bidang kerja mereka masing-masing. Saya kira itu, dan Pak Jepri ini jangan pertama dan terakhir nih main ke Cigadok. Ini harus terus dibina komunikasinya, ya bisa lewat telepon, bisa nanti ketemu di mana, selain di sini lagi. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bahasa Sunda nama ibunya beaskeun namanya. Dijelaskan itu teknisnya. Kenapa ada Pak Jepri di sini? Kenapa ada Pak Suku di sini? Kenapa ada bapak-bapak ibu-ibu di sini? Ya intinya untuk menyerap aspirasi. Kita punya Dewan RI, kita punya DPR RI, kurang lebih dapil 9 itu 8 orang ya. Berapa? Dapil 9 jabatan? Enggak, dapil 9 itu 9 orang ya? 8 orang ya. Ada 8, hanya 8 di 3 kabupaten yang seperti Pak Jepri. Mereka nusanes nama sesah, Pak Jepri lah biasa kadir mah. Karena manfaatkan, mudah-mudahan tiasa manjang gitu, mudah-mudahan tiasa manjang. Amin. Tiasa berkah, oke kangge Pak Jepri, oke kangge warga di Cigadog. Amin. Sakitu nu kapihatur di abdi, karena tadi dibuka ku Pak Kiai. Biar dikopik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama membacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.